Kita malam hari ini masuk ke materi pertemuan keempat. Kalau sebelumnya kita membahas tentang konsep dari evaluasi kinerja itu sendiri, evaluasi kinerja karyawan itu sendiri dengan beberapa pendekatan kemarin yang sudah kita bahas dan aspek-aspek apa saja yang ada dalam evaluasi kinerja yang dari poin keempat, dari poin kejujuran sampai dengan tanggung jawab telah kalian kerjakan sesuai dengan tugas yang saya berikan kemarin, maka malam hari ini kita akan mempelajari tentang standar kinerja. Jadi kemarin di konsep evaluasi kinerja ada beberapa pendekatan, ada yang masih ingat pendekatan yang dipakai dalam melakukan penilaian kinerja? Pendekatan sikap, pendekatan sikap, sikap, pendekatan hasil perilaku, kontingensi, pendekatan kontingen, pendekatan hasil, pendekatan jika maka. kontingensi. Pendekatan sikap, pendekatan perilaku, pendekatan hasil, dan pendekatan kontingensi atau pendekatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau secara garis besarnya juga bisa disebut sebagai pendekatan jika maka. Karena konsep dari evaluasi kinerja sudah sebagian besar kalian pahami, maka kita bisa melangkah ke materi ajar berikutnya yaitu standar kinerja. Untuk menetapkan tingkat kinerja karyawan yang dibutuhkan untuk penilaian kinerja, maka penilaian kinerja yang adil membutuhkan suatu standar atau patokan yang dapat digunakan sebagai perbandingan terhadap kinerja antar karyawan. Atau secara garis besarnya, Shimamura menjelaskan bahwa semakin jelas standar kinerjanya, maka akurat tingkat penilaian kinerjanya juga akan semakin tinggi. Jadi, untuk melakukan proses evaluasi kemarin adalah penilaian. Untuk melakukan proses evaluasi kinerja atau penilaian terhadap kinerja karyawan, seorang penilai harus berdasarkan standar kinerja yang dibuat oleh perusahaan. Jadi ketika kalian mau melakukan sesuatu atau kalian menilai sesuatu, tentu kalian akan punya yang namanya tolak ukur atau standar yang dipakai. Kalian mengatakan saya cantik, tolak ukurnya dari siapa? Kalau tolak ukurnya dari Pevita Pierce, ya saya nggak cantik. Tapi kalau tolak ukurnya dari yang lain-lain, mungkin saya akan terlihat cantik. Begitu juga dengan evaluasi kinerja. Standar yang dipakai atau yang ditentukan oleh perusahaan yang seperti apa? Semakin hasil kinerja karyawan semakin mendekati standar kinerja, berarti performansnya atau kinerjanya semakin bagus atau tidak? Semakin bagus, Bu. Semakin bagus, Bu. Semakin bagus. Semakin kinerja karyawan jauh dari standar kinerja yang ditentukan oleh perusahaan, maka dipastikan bahwa kinerjanya semakin buruk. Jadi itulah kenapa kita mempelajari tentang standar kinerjanya. Setelah kita paham konsep penilaiannya, pendekatan-pendekatan yang dipakai untuk menilai, sekarang kita belajar dulu tentang tolak ukurnya. Jadi ketika nanti kita belajar metode dan lain-lain, kalian sudah paham nih tolak ukur yang akan dipakai dalam proses evaluasi kinerja itu yang seperti apa. Di sini ada pengertian standar kinerja menurut Wirawan, salah satunya di tahun 2009 dia menjelaskan bahwa standar kinerja adalah target, sasaran, tujuan, upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu atau dapat juga diartikan
Dalam melaksanakan pekerjaan, seorang karyawan itu harus mampu untuk mengerahkan semua tenaga, pikiran, keterampilan, pengetahuan, kompetensi yang dimiliki, dan waktu kerjanya untuk mencapai target yang ditentukan dalam standar kinerja. Sehingga secara garis besarnya kita bisa menyimpulkan bahwa standar kinerja adalah Tolak ukur yang dipakai untuk menjadi patokan penilaian karyawan. tolak ukur yang dipakai untuk menilai kinerja karyawan. Jadi sudah sesuai dengan standar perusahaan tidak? Masih jauh dari standar yang ditentukan oleh perusahaan atau tidak? Jika masih jauh dari standar yang ditentukan oleh perusahaan, berarti karyawan tersebut harus bisa mengintrospeksi dirinya sendiri agar bisa lebih meningkatkan kinerjanya atau bisa mengerahkan seluruh waktu, keterampilan, pengetahuannya untuk perusahaan. Sampai di sini ada yang difahami, ada yang kurang difahami tentang standar kinerja, atau sudah cukup jelas gambaran atau garis besar standar kinerja? Jelas? Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut ke berikutnya. Kenapa perlu dibuat standar kinerja? Karena standar kinerja memiliki beberapa fungsi utama. Di antaranya yang pertama, sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan kinerja ternilai atau kinerja karyawan. Jadi standar kinerja itu fungsi utama yang pertama yaitu sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah karyawan tersebut berhasil atau tidak dalam melakukan kinerjanya terhadap perusahaan. Yang kedua, memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai standar yang ditentukan oleh perusahaan. Jika suatu perusahaan tidak memiliki tolak ukur, tidak memiliki pedoman dalam menilai kinerja karyawannya, maka seorang karyawan dipastikan tidak akan memiliki motivasi untuk melakukan lebih atau untuk memberikan atau mengerahkan kemampuan lebihnya terhadap perusahaan karena mereka merasa sia-sia. Mengapa saya harus mengerahkan seluruh pemikiran dan tenaga saya jika tidak ada tolak ukur yang pasti atau tidak ada standar yang pasti dari perusahaan? Apa yang akan saya dapatkan kalau saya mengerahkan kinerja saya lebih baik? Dari itu perlu dibentuk suatu fungsi standar kinerja karena selain memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melihat apakah karyawan tersebut layak untuk mendapatkan kompensasi lebih atau apakah karyawan tersebut layak untuk mendapatkan kesempatan promosi jabatan. Jadi fungsinya saling bersinergi antara karyawan dan perusahaan. Yang ketiga, standar kinerja itu dibuat untuk memberikan arah pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Jadi dengan adanya standar kinerja, perusahaan bisa memiliki arah dalam melaksanakan pekerjaan yang dicapai atau memiliki arah untuk tujuan yang ingin dicapai, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Yang keempat, memberikan pedoman kepada karyawan berkenaan dengan proses pelaksanaan pekerjaan guna mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Jadi, selain sebagai tolak ukur juga bisa sebagai pedoman
bagi karyawan dalam proses pelaksanaan kinerja atau dalam proses melaksanakan pekerjaan. Dari keempat fungsi utama standar kinerja, poin mana yang masih belum difahami? Poin yang mana? Atau sudah cukup difahami? Poin kedua, Bu, kok menjadi motivasi agar terus bekerja lebih keras gitu, Bu? Poin kedua. Dua. Oke. Poin kedua, memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai standar yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi misalnya seperti ini. Jika sebuah perusahaan menentukan standarnya atau memberikan standar kinerja yang perlu dicapai oleh karyawan, pasti kan ketika perusahaan menentukan standar yang harus dicapai, pasti akan ada reward yang diberikan untuk karyawan kan? Itu kan? Ketika karyawan mampu bekerja atau mengerahkan pengetahuan dan kinerjanya untuk perusahaan melebihi dari standar kinerja yang ditentukan, berarti kan semakin bagus tuh karyawan dalam bekerja. Maka dia akan semakin mendapatkan kesempatan itu tadi, kesempatan untuk mendapatkan kompensasi lebih, kesempatan untuk promosi jabatan, sehingga ketika standar kinerjanya itu tadi sudah ditentukan secara jelas, maka karyawan akan memotivasi dirinya sendiri agar bekerja lebih keras dan mencapai standar yang ditentukan oleh perusahaan, sehingga nantinya ketika dia bisa mencapai standar yang ditentukan oleh perusahaan, dia bisa memperoleh keuntungan lain-lain yang berguna untuk karirnya maupun untuk ekonominya maupun untuk keberlangsungan dia dalam perusahaan. Sudah cukup jelas? Sudah cukup difahami? Mas Hadi? Ya, terima kasih, Bu. Ada rewardnya di balik itu, makanya Ya. langsung ya. Oke. Ada lagi poin yang masih belum difahami? Izin Bu, tanya Bu. Ya. Untuk poin nomor 2 Bu, kalau misalkan kondisinya karyawan sudah bekerja extraordinary, bisa kayak kerja keras, kerja seperti kuda, seperti itu Bu. Target terlampaui, tapi rewardnya pun standar seperti itu. Jadi karyawan tidak merasa apa yang dilakukan extraordinary ini memberikan manfaat dari segi reward maupun karir seperti itu. Padahal hanya dia bisa ngeklaim terkait pencapaian tersebut. Nah, dari segi eksekutif komite juga melihat bahwa standar rewardnya itu ya sudah maksimal, katakanlah misal 2 kali kenaikan gaji seperti itu reward, tapi tidak bisa lebih untuk up lebih dari 2. Nah, apa yang harus dilakukan Bu? Apakah akhirnya kan bisa dismotivasi internal karena melihat yang lain pun bekerja sesuai standar biasa saja akhirnya seperti itu Bu. Nah, dengan adanya kayak gitu kan berarti benar kan dari fungsi standar kinerja ini dibuat jadi saling bersinergi antara perusahaan dan karyawan. Dengan seperti itu karyawan kan bisa memiliki pertimbangan apakah dia layak untuk terus di perusahaan tersebut atau mungkin dia akan mencari kesempatan yang lain. Karena dia sudah merasa seperti ini. Saya sudah bekerja mungkin lebih dari standar yang ditentukan. Saya mencapai target produksi melebihi dari standar yang ditentukan oleh perusahaan. Tetapi yang saya terima tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Berarti kan karyawan tersebut pada akhirnya akan membentuk pola pikir atau memiliki pertimbangan untuk dirinya sendiri. Apakah dia akan terus berlanjut di perusahaan itu atau mungkin dia akan mengembangkan karir di perusahaan yang lain. Bayangkan, ada standar kinerja yang dibuat saja, terkadang hak-hak karyawan belum bisa dipenuhi sepenuhnya. Bagaimana kalau tidak ada standar kinerja yang ditentukan? Karyawan kan jadi bingung, dia mau mempertimbangkan seperti apa.
Saya mau resign, selama ini saya nggak tahu target yang ditentukan oleh perusahaan itu sebesar apa gitu, atau sejumlah berapa gitu. Jadi ketika dia melakukan apa ya, sanggahan, atau ketika dia melakukan pembelaan terhadap kinerja yang sudah diberikan, dia tidak ada pedoman kan. Nah, dari itu ada dibentuk suatu standar kinerja yang memiliki fungsi sebagaimana tersebut. Jadi ketika karyawan merasa sudah mencapai standar yang ditentukan, tetapi perusahaan tidak bisa memberikan seperti yang diharapkan, setidaknya melalui standar kinerja tersebut, karyawan bisa memiliki pertimbangan yang pas atau pertimbangan yang pasti untuk menentukan jenjang karirnya sendiri. Seperti itu. Sudah cukup jelas, Mas Anggun? Iya Bu, jelas. Cuman kadang diberikan offering challenge yang lebih ekstrim lagi. Misal diminta pindah ke pusat. Padahal itu bukan keinginan pribadi seperti itu Bu. Nah kadang dilema di pusat tentunya untuk karir kan pasti lebih cepat developnya, capacity untuk developnya lebih cepat seperti itu. Nah cuman kadang ekspektasi apa namanya kemauan diri sendiri kan bukan ke arah sana seperti itu sih Bu. Berhubung ya bukan berarti keluar dari zona aman, nyaman, bukan seperti itu. Kadang kita bisa sukses di regional, tapi belum tentu bisa duplikasi di pusat yang lebih kompleks. Nah, itu kan bisa jadi bahan pertimbangan. Mau enggak? Karena setiap pekerjaan kan pasti ada plus minusnya. Ketika kamu di regional, mungkin kamu akan menguasai beberapa bidang, tetapi hasilnya tidak sesuai yang kamu harapkan. Di bidang pusat, tantangannya memang lebih tinggi, atau kamu mungkin tidak bisa menguasai seluruhnya atau seluruh bidang, tetapi kan hasilnya sudah pasti. Jadi setidak-tidaknya kalian punya bahan untuk pertimbangan itu tadi. Mau enggak? Sama seperti kelas saya sebelumnya, dia juga bercerita sama saya waktu mata kuliah evaluasi kinerja juga. Jadi dia merasa ketika di perusahaan yang sekarang dia bekerja, dia menjadi single fighter. Ketika temannya nggak masuk, dia harus menggantikan yang bukan tanggung jawabnya, dia harus menggantikan. Nah, ketika dia melakukan proses sanggahan ke perusahaan untuk menambah anak, justru dia ditawari, kalau kamu tidak siap dengan resiko pekerjaan yang ada di kantor yang di Surabaya, ya sudah pindah saja ke Papua. Di sana temanmu banyak, tinggal kamu mau seperti apa. Nah, harapan saya ketika kita sudah belajar tentang standar kinerja ini nanti, ini kan di bab selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat-syarat suatu standar kinerja yang mungkin seharusnya ada di perusahaan. Harapan saya nantinya bisa kalian pakai sebagai bahan pertimbangan ya. Bahan pertimbangan apakah selama ini di perusahaan saya standar kinerja yang diberikan dengan hasil yang diberikan atau dengan reward yang diberikan sudah sesuai atau tidak. Kalaupun tidak, ya berarti kan kembali lagi kepada karyawan tersebut. Ada banyak perusahaan yang standar kinerjanya sengaja dibuat ekstrim, karyawan sengaja ngos-ngosan untuk mencapai standar yang ditentukan, tetapi tidak punya pilihan lain karena satu, biasanya karena kebutuhan. Atau karena semakin rendahnya kesempatan kerja yang ada di negara kita saat ini. Gitu. Jadi karyawan pada akhirnya mau-mau saja nurut saja dengan standar yang diberikan oleh perusahaan karena merasa tidak punya pilihan. Tapi setidaknya dengan kita belajar seperti ini, kita jadi tahu apakah standar yang selama ini ditentukan oleh perusahaan itu sudah sesuai dengan standar kinerja yang seharusnya atau tidak. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Terima kasih Oke. Bu. Kita lanjut ya. Nah, kita belajar sebentar tentang hubungan kinerja, standar kinerja, dan evaluasi kinerja. Jadi, yang pertama, karyawan melaksanakan pekerjaan sini di sini
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa? Kalau dilihat dari panahnya sesuai dengan Standar kinerja. sesuai dengan standar kinerja yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, hasil dari kinerja yang dikeluarkan oleh karyawan itu namanya Kinerja karyawan. kinerja karyawan. Nah, dari hasil kinerja ini nantinya perusahaan akan melakukan proses evaluasi kinerja atau proses penilaian terhadap kinerja karyawannya. Dengan apa? Dengan suatu instrumen atau alat yang dipakai. Nanti kita juga akan belajar tentang ini. Metode-metode yang dipakai dalam proses penilaian kinerja kita akan juga belajar. Nah, dalam proses penilaian kinerja ini akan dinilai dengan menggunakan beberapa alat yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil dari penilaian kinerja. Apakah selama ini karyawan sudah bekerja sesuai dengan standar kinerja yang ditentukan atau belum? Apakah karyawan selama ini dalam bekerja sudah sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh perusahaan atau belum? Nah, hasil dari proses evaluasi kinerja ini nantinya akan dibentuk menjadi suatu rekaman atau dokumen atau arsip tentang kinerja masing-masing karyawan yang akan dipergunakan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan tentang pengembangan sumber daya manusia. Apabila karyawan ternyata dari hasil evaluasi kinerja tersebut kinerjanya jauh dari standar kinerja, berarti kinerjanya semakin menurun. Apabila kinerja tersebut semakin menurun, jika kalian menjadi seorang penilai atau seorang yang bekerja di bawah divisi HRD, maka keputusan yang diambil adalah Kalau di tempat saya diberikan pelatihan, Ibu. diberikan pelatihan. Ada beberapa perusahaan yang selama tidak jauh dari standar kinerja yang ditentukan pasti Pimpinan akan dulu ya. diberikan pelatihan karena tidak menutup kemungkinan karyawan tersebut mungkin bekerja tidak sesuai dengan passion sebelumnya, Ya. tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya. Dibina dulu istilahnya begitu ya, Bu. Ya. Diberikan pelatihan, diberikan pengawasan selama jangka waktu tertentu, biasanya sih 3 bulan. Nanti dari 3 bulan itu dievaluasi lagi. Kalau memang tidak terselamatkan, baru kami pindah divisi demosi ya, Bu ya. Ya, ada demosi. Demosi itu biasanya penurunan jabatan. Jadi selama 3 bulan tadi, setelah proses ketujuh apa? Pelatihan. Berarti pelatihan setelah 3 bulan balik lagi ke poin 1 sampai nantinya ketemu lagi di poin 7. Dari bagan ini mana yang masih belum difahami? Sudah cukup? Jadi karyawan bekerja sesuai dengan standar kinerjanya, menghasilkan kinerja, hasil dari kinerja itu tadi dievaluasi dengan beberapa instrumen dan alat dan metode yang ditentukan oleh perusahaan, akan menghasilkan hasil dari proses penilaiannya, apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Hasil tersebut dituangkan dalam suatu rekaman atau arsip yang akan dipakai sebagai bahan pihak pengembangan sumber daya manusia dalam proses pengambilan keputusan. Jadi bagannya sudah cukup difahami tentang hubungan antara kinerja, standar kinerja, dan evaluasi kinerja. Sudah? Paham, Ibu. Iya. Dipahami. Sudah paham, kita akan ke bab berikutnya yaitu perihal ini. Syarat dalam menentukan atau membuat standar kinerja. Saya di sini ada ambil 12 syarat yang selama ini ada dipakai di beberapa perusahaan dalam proses penentuan standar kinerja. Yang pertama,
ada hubungan relevansi dengan strategi perusahaan. Jadi ketika suatu perusahaan membuat standar kinerja harus disesuaikan atau harus ada relevansinya dengan strategi perusahaan. Evaluasi kinerja merupakan bagian dari pelaksanaan strategi sumber daya manusia yang merupakan penjabaran dari strategi level unit bisnis dan strategi level korporasi. Jadi ketika membuat standar kinerja, perusahaan harus paham dulu strategi apa yang akan dipakai sehubungan dengan bisnis yang akan dijalankan atau sehubungan dengan level korporasi yang akan dibentuk. Misalnya strategi perusahaan adalah strategi bisnisnya adalah menaikkan jumlah target produksi. Berarti strategi yang dibuat harus memuat standar kinerja yang dibuat harus berhubungan dengan strategi tersebut. Jangan sampai strategi perusahaan itu adalah untuk menaikkan target produksi yang dibuat standar kinerjanya tidak ada hubungannya, maka tidak akan berhasil. Ini yang pertama, harus ada hubungan relevansi dengan strategi perusahaan. Yang kedua, mencerminkan keseluruhan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi, misal, tanggung jawab seorang tenaga pemasaran adalah memasarkan produk senilai 600 juta, mengurusi kontrak penjualan, dan melayani keluhan pelanggan. Maka standar kinerjanya harus berisi ukuran pencapaian yang harus dipenuhi oleh karyawan tersebut. Jadi standar kinerja yang dibuat juga harus mencerminkan tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan oleh karyawan itu. Sekarang apabila standar kinerja dibuat tanpa mencerminkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh karyawan, maka apa yang akan terjadi? Tidak tercapai sasaran, Bu. Apa? Target sasaran tidak tercapai, Bu. Kinerjanya buruk. Target sasaran tidak tercapai atau karyawan merasa tidak diberikan tanggung jawab pekerjaan yang pasti. Jadi karyawan akan bekerja dengan sesuka hatinya. Dia tidak tahu bahwa standar kinerja seorang sales itu adalah memasarkan produk senilai 600 juta. Tetapi ketika sudah dibentuk standar kinerja, dijabarkan di situ tanggung jawab sesuai dengan bagian atau divisi masing-masing, maka karyawan akan memiliki target dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga dia bisa lebih berkontribusi dan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Maka ketika suatu standar kinerja dibuat dengan penjabaran tanggung jawab yang pasti untuk karyawan, maka fungsi yang mana yang akan terpenuhi? Fungsi standar kinerja yang mana yang akan terpenuhi? Tadi kan fungsi utamanya ada 4. Fungsi yang mana? Ketika standar kinerja dibuat dengan mencantumkan atau mencerminkan keseluruhan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh karyawan, maka fungsi kinerja yang mana yang akan terpenuhi? Fungsi ketiga. Apa itu? Fungsi kedua menurut Arah saya. pelaksanaan pekerjaan, Bu. Arah pelaksanaan pekerjaan bisa. Selanjutnya, Yang kedua, Bu, apa itu? memotivasi karyawan biar bekerja lebih keras. Memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras. Karena di sini mencerminkan pelaksanaan tugasnya, di sini karyawan tahu target yang harus dikejar. Jadi selain berfungsi untuk arah pelaksanaan pekerjaan, karyawan juga akan merasa termotivasi untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi ketika membuat standar kinerja juga harus memperhatikan fungsi dari pembuatannya dulu. Selanjutnya,
Memperhatikan pengaruh faktor-faktor di luar kendali karyawan. Jadi standar kinerja itu juga harus memperhatikan faktor-faktor di luar kendali karyawan. Salah satunya yaitu tentang ketersediaan bahan baku atau keadaan mesin produksi atau peralatan-peralatan yang dipakai dalam proses pelaksanaan kinerja. Jadi jangan sampai standar kinerja itu dibuat dengan tidak kenceng atau tidak terserah karena udah nggak ngaruh sayang ya, dia bakalan diem di sini. Terus ini nggak bikin sakit telinga juga, pokoknya enak banget, Panen. bikin pusing juga. mau jualan nih ya. Halo. Neni mau dengerin saya menjelaskan materi ini atau mau mendengarkan itu dulu? Kalau mau mendengarkan itu dulu nggak apa-apa. Oh iya, ini jajaran sama anak saya soalnya, Bu. Oh iya. Jadi suaranya bentrok, saya bingung. Jangan punten. Jadi yang ketiga yaitu memperhatikan pengaruh faktor-faktor di luar kendali karyawan. Jangan sampai standar kinerja itu tadi dibuat dengan tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Karena ketika standar kinerja dibuat tanpa memperhatikan hal-hal atau faktor-faktor di luar kendali karyawan, maka karyawan akan merasa ketika dia bekerja, dia harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di perusahaan. Padahal ada beberapa faktor yang terjadi di luar kendali karyawan. Ya, seperti itu tadi, ketersediaan bahan baku. Ketika karyawan itu bekerja di divisi produksi, yang dia tahu adalah ada bahan baku yang siap diolah. Jadi jangan sampai ketika ketersediaan bahan baku untuk diolah tersebut tidak ada, dilimpahkan kepada karyawan bagian produksi. Dia tidak akan tahu karena bukan bagiannya. Atau ketika keadaan mesin produksi tidak bisa dipakai, tetapi dia menyalahkan karyawan yang pakai mesinnya. Padahal ketika keadaan mesin tidak bisa terpakai untuk produksi, seharusnya yang bertanggung jawab adalah yang bagian maintenance. Ada kan di perusahaan-perusahaan yang perusahaan manufaktur atau pembuatan barang itu pasti ada tim maintenance. Jadi dulu pernah kerja di PT Panasonic Lighting Indonesia. Jadi di situ adalah perusahaan lampu. Saya pernah jadi admin di sana, itu di bagian produksi. Itu ada standar kinerja yang dibuat. Karena itu perusahaan PMA ya, jadi segala sesuatunya sudah tersusun rapi, prosedur kerjanya sudah tersusun rapi. Jadi ketika karyawan produksi mengeluhkan mesin yang dipakai itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, di sana pasti akan langsung manggil tim maintenance untuk mengecek apakah memang terjadi error di mesinnya atau di humannya yang tidak bisa mengoperasikan mesin tersebut. Sedangkan ada kan sekarang di beberapa perusahaan ketika di bagian produksi mesinnya nggak bisa dipakai, saking pengen ngejar target, yang disalahin siapa? Karyawan, Bu. Karyawan yang bagian produksi. Lah kamu tadi gimana loh? Pas pakai pencet apa loh? Yang ininya kok jadi gini loh? Gitu. Jangan ya. Ntar kalau punya perusahaan standar kinerjanya yang jelas, diperhatikannya dilimpahkan kepada karyawan. Karena kan di beberapa perusahaan itu pasti ada bagian masing-masing kan. Jadi usahakan karyawan memiliki yang poin 2. Ada tanggung jawab masing-masing. Di setiap standar kinerja yang dibuat, tanggung jawab masing-masingnya disesuaikan dengan bagian atau divisi masing-masing karyawan. Sehingga kita bisa lebih tahu faktor-faktor mana yang ada dalam kendali karyawan atau di luar kendali karyawan. Jangan hanya melihat target, tetapi dilihat juga faktor-faktor lain di luar kendali karyawan itu sendiri. Yang keempat, memperhatikan teknologi dan proses produksi. Jadi standar kinerja yang dipakai juga harus mengikuti perkembangan teknologi atau memperhatikan teknologi yang sedang berkembang. Jangan sampai sekarang sudah ada teknologi mesin ketik yang sudah elektrik kan sudah ada ya.
daripada dulu mesin ketik yang masih manual, yang kalau kita ngetik atau jari tangannya masuk ke celah-celahnya itu sakitnya minta ampun. Dan kalau hapus itu harus benar-benar teliti, kalau enggak kertasnya akan sobek. Jangan sampai seperti itu. Kalau sudah ada teknologi yang mutakhir selama tidak memberatkan perusahaan atau tidak memakai biaya lebih, tidak mengeluarkan biaya lebih atau cost lebih untuk perusahaan, harus tetap diperhatikan apakah teknologi tersebut sudah seharusnya dipakai atau diterapkan di perusahaan atau belum. Jadi harus tetap memperhatikan perkembangan teknologi. Kayak handphone yang dipakai di kantor, jangan sampai handphone yang udah jadul, Nokia yang udah jadul itu masih tetap dipakai. Padahal kan perkembangan teknologi sekarang segala sesuatunya kirim by WA, kirim by email. Karena ketika kita membuat standar kinerja tanpa memperhatikan perkembangan teknologi, maka kelangsungan dalam proses pelaksanaan kinerja atau proses pelaksanaan kerja juga akan terganggu. Atau akan memakan waktu yang lebih lama. Sampai poin 4 ada yang ditanyakan. Udah setengah 10 ya? Ya, saya jadi ingat yang poin 4 ini, Bu. Perhatikan Apa? teknologi dan proses produksi. Jadi waktu itu di saya sih dapat cerita dari sesama supervisor di radiologi, Bu. Mm-mm. Datang datang alat baru, em, apa MRI yang terbaru ya, Bu ya. Itu Mm-mm. seharusnya itu untuk memorinya itu tidak perlu di print seperti yang kalau foto radiologi itu kan biasanya keluar hitam-hitam gitu kan, per Ya. lembar diamplopin gitu. Sekarang nggak usah, itu bisa pakai flash disk, pasien bisa bawa sendiri atau dari disket yang kami sediakan. Nah itu teman saya tuh lucu, jadi dari layarnya tuh dia foto pakai kamera HP, terus dia kirim ke dokternya, dokternya terus keker-keker kan, karena ya nggak kelihatan apa yang di layar kan hanya hasil foto itu loh ibu, kan bulat-bulat begitu kecil-kecil itu di foto. Nah Loh, itu terus tapi jangan salah loh, terkadang kita itu sudah benar memperhatikan teknologi, tetapi karyawannya tidak diberikan apa pelatihan, tidak diberikan pelatihan ya, atau tidak diberikan cara-cara dalam menggunakan alat tersebut ya sama aja. Jadi ketika ya. ingin menggantikan teknologi yang lama dengan teknologi yang baru, karyawannya juga sudah harus mulai untuk dilakukan proses seperti sosialisasi penggunaan atau lebih diberikan arahan-arahan dalam penggunaan teknologi yang baru. Jadi sama aja, ketika teknologinya di-upgrade tapi sumber daya manusianya dibiarkan juga nggak akan terlaksana itu. Ya, betul sekali, Bu. Saya jadi keinget itu. Itu terjadi kekacauan itu, Bu, selama sehari. Ya, ada lucunya sih. Niatnya udah benar ya. Kenapa, Bu? Teknologinya sudah, padahal niatnya udah benar ya. Memperhatikan teknologi terbaru, Memperhatikan tapi teknologi. tidak diimbangi dengan proses pembelajaran bagi karyawannya atau pengenalan bagi karyawannya. Sebenarnya sudah disosialisasikan, tapi berhubung Nggak masuk bukan, proses Bu, sosialisasi. petugas radiologi itu usianya di atas 40 semua, Ibu. Jadi Oh, terbiasa dengan yang manual, terus pada waktu sosialisasi itu mungkin kurang memperhatikan atau masih bingung dengan cara mancepin si flash disk ini mancep kemana daripada dia bingung, akhirnya dokternya tapi telepon. memang gitu loh. Sekarang itu coba kalian lihat karyawan di tempat kerja kalian yang mungkin usianya sudah lebih dari 40 tahun ya, sudah mendekati usia-usia tidak produktif, mereka udah males mikir lagi. Selain Ya, males juga ya itu Ibu, takut itu salah. ya, males, males. Sudah terlalu nyaman sama teknologi yang lama, ketika datang teknologi yang baru, aduh takut nanti ini salah, enak yang lama ya itulah ya. Namanya proses transisi akan selalu ada plus minusnya. Tetapi juga harus, kalau kita mau melawan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, ya pilihannya satu, mau tertinggal atau mau mengikuti. Betul. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah Ibu dari saya. Oke, kalau tidak ada, on cam dulu, saya mau ambil absensi. Satu, dua, tiga.
Terima kasih. Izin Bu, mau Iya. konfirmasi Bu. Tadi saya terlambat gabung karena masih lembur. Kemudian yang tugas sudah saya kumpulkan by email 14 April Bu. Sudah Iya, WA Ibu juga. sudah saya catat, Mas Ya, Anggun. makasih Bu. Ya, sudah benar, tugasnya juga sudah bagus, jawabannya juga. Di antara teman-teman yang lain yang mengumpulkan juga sudah bagus. Cuman tadi ada Mas Dadang, karena Mas Dadangnya masih nyetir, jadi nanti mungkin saya akan balas emailnya kalau mungkin kurang tepat, karena tidak sesuai dengan yang saya perintahkan. Tapi nggak apa-apa, dia sudah mengumpulkan. Dia sudah ada usaha untuk mengumpulkan daripada yang tahu tetapi tidak mengumpulkan ya. Oke, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat istirahat. Oh ya, saya juga mau mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin kalau selama beberapa pertemuan kemarin ada salah-salah kata maupun perbuatan yang saya sengaja maupun tidak sengaja.